Kita lanjut bahas BTTH Serapi episode 779. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wu Yingying dan juga Sun Er kini telah muncul di sisi dari Dewi Yaoji. Mereka berdua tampak menyadari sesuatu yang kemudian menyipitkan matanya sambil mengatakan 10 sayap ungu. Itu menandakan bahwa mereka merupakan malaikat agung dari kerajaan malaikat. Wu Yingying kemudian juga berkata, mungkinkah rumor tentang Raja Petir itu benar? Di dalam dunia 1000 besar ini rumor tentang Raja Petir telah menyebar dan dia dituduhkan sebagai pelaku pemusnahan Lan Tianling, pemakaman suci abadi, dan juga banyak mantan sekutu dari klan Xiao. Bahkan tahta suci cahaya juga tidak luput dari kehancuran yang dilakukan oleh Raja Petir. Hal ini telah membuat kemarahan orang dari klan malaikat yang kemudian datang ke tempat ini untuk mencari Raja Petir itu. Informasi-informasi mengejutkan seperti itu sebenarnya telah sampai di telinga dari orang-orang alam api abadi. Tapi ketika mereka memastikan bahwa sebenarnya Raja Petir dan juga Duan Qifei masih berada di dalam pengasingan, hal itu pun tidak menjadi masalah. Namun sekarang malaikat agung telah datang dan kejadian ini pasti akan memicu terjadinya bencana. Pandangan mata dari malaikat agung Beilin melihat pada Dewi Yaoji dan kemudian dia berkata dengan cara yang cukup meremehkan, Yaoji, lama kita tidak berjumpa, tidak kusangka bahwa kau telah mencapai levelmu yang sekarang. Melihat pemandangan seperti ini, Kaisar Iblis, Xuan Yi, Dewi Chang'e, dan juga orang-orang kuat yang lainnya, mereka langsung mendekat pada Dewi Yaoji sambil berkata situasinya benar-benar tidak optimis. Di sisi lain wajah Dewi Yaoji telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia pun menimpali perkataan dari Xuan Yi. Orang ini dia berada di bawah pemerintahan dari malaikat pembantai dan dia merupakan salah satu dari 3 malaikat agung. Namanya adalah Beilin. Kali ini di dalam hati dari Dewi Yaoji telah cukup khawatir. Tetua Agung Xiaoyin telah keluar secara diam-diam dan hanya ada dia yang paling kuat di dalam tempat ini. Hanya dengan kekuatan Dewi Yaoji seorang diri tidak akan bisa bersaing dengan kekuatan dari Beilin. Selanjutnya Beilin pun kembali mengatakan, aku datang ke tempat ini karena ada sesuatu yang ingin kulakukan. Mendengarkan ucapan dari Beilin membuat orang-orang di wilayah api yang tidak berujung ini darah mereka langsung melonjak. Sun Er tiba-tiba saja berjalan maju dengan tatapan mata yang tajam dan juga tanpa rasa takut sedikit pun. Dia pun menimpali perkataan dari Beilin. Yang mulia, Anda merupakan malaikat agung dari kerajaan para malaikat. Kenapa Anda datang dengan cara yang tidak sopan seperti itu ke dalam wilayah api yang tidak berujung, bahkan masuk ke dalam tempat ini tanpa izin? Mendengarkan ucapan dari seorang Sun Er, Beilin hanya tertawa. Kau tidak pantas bertanya pada diriku. Kaisar Iblis tiba-tiba saja langsung meraung. Malaikat agung Beilin, aku akui bahwa kau memang sangat kuat. Tapi dengan caramu masuk ke dalam tempat ini, mungkinkah kau tidak takut dengan tetua agung yang akan datang untuk menegakkan keadilan? Mendengarkan nama dari tetua agung, raut wajah Beilin dalam seketika menjadi menegang. Dia tahu bahwa tetua agung Xiaoyin, orang itu sangatlah luar biasa dan kali ini bahkan sayap malaikatnya sedikit menunjukkan fluktuasi ketakutan. Namun Beilin tiba-tiba saja menimpali, jangan gunakan nama dari Xiaoyin untuk menekan diriku. Aku datang tempat ini bukan untuk cari gara-gara dengan wilayah api yang tidak berujung, tapi aku hanya punya satu tujuan, yaitu menangkap Raja Petir. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Sun Er, Wu Yingying, dan juga Dewi Yaoji berpandangan satu sama lain dengan perasaan yang cemas. Sementara Raja Petir dengan raut wajah tampak keterkejutan dan juga bingung. Dia pun mengatakan, menangkap aku? Apa kesalahanku? Bahkan aku tidak pernah menyinggung kerajaan malaikat. Dewa Racun Xuan He tiba-tiba saja mendengus dingin dan kemudian dia mengatakan, mungkinkah rumor itu selama ini memang benar? Raja Petir melihat pada Dewa Racun Xuan He dan juga Xiaoling Shan yang berada di sampingnya sambil mengatakan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Bisakah kalian berdua menjelaskannya pada diriku? Bahkan aku tidak melakukan apapun, tapi kenapa aku akan ditangkap? Dewa Racun Xuan He tiba-tiba saja mengulurkan telapak tangannya dan bola cahaya kini telah muncul. Lalu dia memberikannya kepada
Raja Petir. Tanpa ragu lagi, sang Raja Petir pun melihat gambaran yang berada di dalam bola cahaya, dan kemudian raut wajahnya telah berubah dalam sekejap, penuh ketidakpercayaan yang membuatnya segera mengatakan, tidak mungkin, ini mustahil, jelas-jelas ini bukan diriku. Detak jantung dari Raja Petir kini seketika langsung melambat, dan bahkan raut wajahnya juga nampak pucat. Dia tidak paham siapa orang yang berada di dalam gambar bola energi. Namun orang itu benar-benar sangat mirip dengan dirinya dan juga memiliki kekuatan yang sama persis. Siapa sebenarnya yang mencoba memfitnah Raja Petir ini? Banyak sekali orang di wilayah api yang tidak berujung ini langsung berpandangan dengan cemas. Beilin yang masih berdiri di langit tiba-tiba saja langsung berkata, Raja Petir, sejauh ini apakah dirimu masih akan berdalih dan juga tidak mengakui kejahatanmu? Raja Petir pun kemudian segera maju dan dia mengatakan, sosok dan juga aura di dalam rumor itu memang cocok dan juga mirip denganku. Tapi itu bukan aku, dan aku bahkan berani bersumpah dalam hal ini. Diriku telah berada di area terlarang dari pusat dunia hantu, dan aku telah menutup diri dalam retreatku. Bagaimana bisa aku punya waktu untuk keluar dan bahkan melenyapkan tahta suci cahaya? Bahkan aku saja tidak tahu di mana keberadaan tahta suci cahaya, dan juga tidak ada dendam antara diriku dengan mereka. Alasan apa sehingga aku harus melakukan hal itu? Benar-benar tidak masuk akal. Beilin hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali. Tapi bagaimana buktinya sudah kuat? Bukan hakmu untuk merasa benar atau salah. Kali ini, ikutlah bersama dengan diriku kembali untuk menuju kota suci para malaikat. Kejahatanmu harus diadili dengan kekuatan malaikat yang paling murni dan juga suci. Pandangan mata dari Beilin kini telah langsung berkobar dengan kekuatan api. Hal itu membuat Dewi Yoji mengetahui bahwa orang ini sebenarnya telah mencapai reinkarnasi ke-9. Menyadari kekuatan seperti itu, Liu Yun tiba-tiba saja penuh dengan keraguan dan dia berkata pada diri sendiri, aneh sekali, 3 malaikat agung di bawah malaikat pembantai, kecuali satu yang telah gugur di dalam perang dunia pertama. Kekuatan 2 yang lainnya tampaknya hanya berkisar reinkarnasi Koasi ke-9. Namun kenapa kekuatan dari Beilin ini begitu kuat? Liu Yun, Liu Hao, dan juga Liu Qing, mereka bertiga berasal dari klan yang sama. Meskipun mereka juga pernah menjadi anggota dari tahta suci, tapi itu di bawah naungan dari Ratu Malaikat dan bukan malaikat pembantai. Ketika situasi menjadi semakin serius, kali ini Tetua Agung Xiaoyin tetap tidak muncul. Hal itu telah menyebabkan perasaan gelisah di dalam hati dari banyak orang. Sementara Bu Yingying langsung mengeluarkan nyala api dari dalam tubuhnya dan kemudian dia berteriak dengan keras, lancang sekali. Ini adalah wilayah api yang tidak berujung. Aku tidak peduli bahwa kau malaikat agung atau malaikat kecil atau malaikat yang lainnya. Jika kau ingin menangkap orang-orang dari wilayah api yang tidak berujung milikku, kau harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kita semuanya. Jika tidak, maka mimpi saja. Mendengarkan ucapan yang tegas dari seorang Bu Yingying, hati banyak orang di dalam tempat ini juga menjadi berkobar. Sun Er kali ini juga telah menatap malaikat agung yang kemudian dia mengucapkan kata demi kata. Apa yang dikatakan Bu Yingying memang benar. Sekarang pemimpin aliansi yaitu Xiaoyan tidak ada di dalam tempat ini. Jika kalian ingin menangkap orang-orang dari wilayah api yang tidak berujung, maka suruh saja malaikat pembantai itu yang datang sendiri. Jika Raja Petir diserahkan begitu saja, maka wajah seperti apa yang akan ditampilkan wilayah api yang tidak berujung di hadapan dunia 1000 besar? Mendengarkan ucapan dari seorang Wu Yingying dan juga Sun Er membuat Beilin pun segera mengatakan, dasar sekumpulan orang bodoh yang keras kepala. Aku datang ke tempat ini atas perintah dari malaikat pembantai untuk menangkap Raja Petir. Jika kalian semuanya bersikeras untuk menghalangi diriku, maka aku juga tidak segan-segan untuk melenyapkan kalian. Keluarkan penjara malaikat. Dari dalam tubuh Beilin kini telah memancarkan sebuah kekuatan tertentu yang kemudian hal seperti itu diikuti oleh 4 malaikat lainnya yang ikut bersama dengan dia. Akhirnya sayap malaikat milik mereka berlima ini telah langsung membentuk sebuah bola energi bercahaya dan kemudian
turun untuk menahan tubuh dari Raja Petir. Menyaksikan hal seperti ini membuat kegelisahan muncul di dalam hati dari Dewi Yoji. Dia pun tiba-tiba mengeluarkan kekuatan ungu dari dalam tubuhnya yang cukup mempesona, lalu berkata, "Kekuatan sihir mendalam." Pada akhirnya kekuatan ungu dari Dewi Yoji ini telah langsung melesat dan kemudian berbenturan dengan bola energi yang merupakan penjara malaikat itu. Lalu, pung! Menghilangkannya dalam seketika. Menyaksikan hal seperti ini, Beilin hanya tertawa dan kemudian dia mengatakan, Bagus sekali. Kalian berani menantang kerajaan malaikat hari ini. Aku akan memastikan bahwa kalian merasakan kekuatan malaikat ini. Meskipun malaikat pembantai telah mengatakan pada diriku untuk tidak menyentuh wilayah api yang tidak berujung, tapi karena kalian semuanya bertindak dengan cara yang arogan, maka tidak ada salahnya bagi kalian merasakan sedikit kekuatan malaikat. Bagaimanapun, kekuatan malaikat tidak bisa diinjak oleh siapapun. Dalam sekejap saja raut wajah Beilin kini telah langsung berubah dan gelombang dingin mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan itu telah langsung mengaduk seluruh energi yang berada di langit. Sayap malaikatnya pun mengepak, membuat seluruh energi di wilayah api yang tidak berujung ini menjadi bergejolak dengan hebat, dan detik berikutnya hal itu pun berubah menjadi binatang suci dengan tubuh putih yang besar. Ketika semua orang dalam keterkejutan melihat binatang putih yang besar itu, tiba-tiba saja binatang ini mengangkat cakarnya yang penuh dengan kekuatan malaikat dan kemudian menyerbu untuk menuju Raja Petir. Dalam sekejap saja ruang yang berada di tempat ini menjadi sangat terdistorsi dan Raja Petir hanya terdiam seolah-olah dia tidak berencana untuk melakukan perlawanan. Semua orang dari wilayah api yang tidak berujung ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun tiba-tiba Su Sueying melangkah maju dan dia pun mengeluarkan pedangnya sambil berkata, "Pedang iblis, kekuatan energi gelap, serang!" Di saat yang sama, Xiao Yi juga telah langsung maju dan kemudian dia mengatakan, "Bagaimana mungkin kau melupakanku?" Xiao Yi juga telah mengeluarkan senjatanya yang berbentuk hati iblis. Di sisi lain, Dewi Chang'e atau Yueki kini juga telah memegang pedang Dewa Bulan. Lalu, Raja Sura juga telah mengeluarkan rantai berwarna merah. Pemimpin domain pedang ini juga telah mengeluarkan formasi pedang tanpa batas. Raja Penelan Roh juga telah mengeluarkan tas Qian Kun. Kaisar Iblis juga menggunakan tombak iblisnya. Sementara Xuan Yi juga telah menggunakan kuali pemurni iblis. Mu Yingying kali ini juga menggunakan senjata alat musik pemberian dari Dewi Yoji. Yueru, Xiao Yixian, dan juga yang lainnya, mereka telah mengerahkan senjata masing-masing dan kemudian ada gelombang mengerikan yang mengguncang di dalam tempat ini. Lalu serangan gabungan itu pun diluncurkan untuk berhadapan dengan cakar besar dari binatang putih raksasa hingga akhirnya ledakan yang mengguncang dunia ini menyebabkan wilayah api yang tidak berujung bergetar dengan hebat. Setelah menghancurkan binatang putih raksasa, Dewi Yoji dengan pandangan mata yang tajam dan juga kekuatan sihir yang berwarna ungu dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal ini memancarkan fluktuasi mengerikan. Dia pun segera mengatakan, "Kau anggap apa wilayah api yang tidak berujung ini? Tidak semua orang bisa kau tangkap dengan mudah di dalam tempat ini, dan bukti yang kau katakan hanyalah pernyataan sepihak. Itu tidak kuat bagi dirimu untuk bisa membawa Raja Petir dari dalam tempat ini." Menyaksikan semua orang telah membela dirinya, membuat Raja Petir menjadi terharu dan kemudian dia pun berkata, "Sudahlah, semuanya berhenti. Sudah cukup. Tidak perlu melakukan perlawanan lagi. Aku akan ikut bersama dengan malaikat agung ini." Menurut pandangan dari Raja Petir sendiri, aliansi api abadi jelas memiliki kekuatan untuk bisa menyelamatkan klan Xiao di dalam dunia bawah kegelapan. Namun mereka untuk saat ini belum memiliki kekuatan yang bisa melawan kerajaan malaikat. Penyelamatan klan Xiao lebih penting dan tidak bisa menyinggung kerajaan malaikat untuk saat ini. Jika tidak, maka aliansi api abadi hanya akan dihancurkan. Dan Raja Petir tidak ingin hal seperti itu terjadi. Bahkan jika dirinya ditangkap dan dibawa menuju kerajaan malaikat,
Selama semua orang bisa menyelamatkan klan Xiao di dalam dunia bawah kegelapan, maka hal yang lainnya akan berubah. Raja Petir pun kini berjalan keluar dari kerumunan dan dia pun hendak menuju ke tempat dari malaikat agung Beilin. Raja Petir bukanlah orang yang bodoh. Dengan kebijaksanaan, dia memiliki dan juga memahami tipu daya yang dilakukan oleh kerajaan malaikat. Karena sebenarnya, menurut Raja Petir mungkin saja kerajaan malaikat ingin menggunakan dirinya untuk menekan Xiaoyan dan bahkan mengguncang seluruh wilayah api yang tidak berujung. Ambisi gila dari orang-orang malaikat ini memang tidak pernah padam dari dulu. Satu demi satu orang di dalam tempat ini ketika menyaksikan Raja Petir berjalan maju, mereka pun mengatakan, "Raja Petir, jangan! Kau tidak boleh ikut bersama dengan malaikat itu." Jika Raja Petir dibiarkan ikut bersama dengan malaikat ini, maka prestasi dari wilayah api yang tidak berujung ini atau aliansi api abadi akan tercoreng karena mereka dianggap tidak bisa melindungi anggotanya. Sementara Raja Petir hanya tersenyum pada mereka semuanya, kemudian dia mengatakan, "Tenanglah, kalian tidak perlu khawatir seperti itu. Dia jelas-jelas hanya datang untuk menangkap diriku dan tidak berniat untuk menghancurkan wilayah api atau aliansi api abadi kita." Bagaimanapun juga saat ini Raja Petir tidak ingin mengambil resiko apapun tentang aliansi api abadi. Beilin, raut wajahnya kembali berubah menjadi sangat serius dan dia kali ini mengatakan, "Sekali lagi aku tanya pada kalian semuanya, orang ini Raja Petir mau diserahkan pada diriku atau tidak?" Kekuatan malaikat yang agung dipancarkan dari dalam tubuhnya dan itu membuat wilayah api yang tidak berujung sekali lagi bergetar dengan hebat. Sun Er juga langsung mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya. 10 gagak kali ini memancarkan kekuatan ilahi yang tidak terbatas, lalu menyelimuti tubuh Raja Petir untuk memberikan perlindungan. Dan kemudian Sun Er mengatakan, "Aku merupakan istri dari pemilik wilayah api yang tidak berujung, dan kita semuanya bukan orang yang rakus akan kehidupan lalu takut dengan kematian. Sekali aku mengatakan tidak, maka kau tidak akan pernah bisa membawa siapapun dari dalam tempat ini." Semua orang sekarang juga mengatakan, "Benar, kita semuanya bersumpah sampai mati untuk melindungi Raja Petir." Mendengarkan kata-kata seperti ini, pandangan mata dari Beilin menatap tajam pada Dewi Yaoji dan kemudian dia mengatakan, "Yaoji, pikirkan baik-baik tentang keputusan dari orang-orangmu ini. Bagaimanapun juga, Raja Petir adalah orang yang bersalah, dan apakah kau ingin menyaksikan wilayah api yang tidak berujung ini dihancurkan hanya karena melindungi satu orang penjahat seperti dia?" Dewi Yaoji tidak takut sama sekali. Tubuhnya langsung melayang ke udara dan kemudian dia berkata, "Saat ini pemimpin wilayah api yang tidak berujung sedang keluar. Raja Petir merupakan bagian dari aliansi api abadi. Lagi pula masalah ini memang penuh dengan keraguan. Aku tidak setuju dengan apa yang kau katakan, dan aku juga tidak suka kau bersikap semenang-menang di dalam tempat ini, karena ini adalah wilayah api yang tidak berujung, bukan kerajaan malaikat." Ucapan dari Dewi Yaoji itu telah membuat banyak orang dari wilayah api yang tidak berujung juga mengeluarkan aura yang luar biasa dari dalam tubuhnya untuk menentang kekuatan malaikat. Melihat kebuntuan seperti ini, wajah dari 4 malaikat yang berada di sekitar Beilin tampak muram. Dan kemudian salah satu dari mereka pun segera berkata, "Yang mulia malaikat agung, masalah ini sepertinya kita harus mundur." 4 malaikat ini tidak menyangka bahwa di dalam dunia masih ada kekuatan yang berani melawan kerajaan malaikat. Namun jika aliansi api abadi tetap mempertahankan Raja Petir, maka itu sama saja mengundang bencana bagi diri mereka sendiri. Beilin kemudian menimpali, "Karena mereka masih bersikeras, maka aku juga tidak akan segan-segan." Pupil mata dari Beilin kini telah langsung berubah dalam seketika, dan pada saat ini suara gemuruh yang hebat akibat gejolak-gejolak energi di dalam tempat ini menjadi tidak stabil. Hal itu diakibatkan dari kekuatan yang dikeluarkan oleh 10 sayap Beilin. Selanjutnya, kekuatan itu pun berubah menjadi pedang raksasa. Menyaksikan hal seperti itu membuat jantung Liu Yun bergetar dengan hebat. Rasa takut juga terpancar dari dalam lubuk hatinya, dan kemudian Liu Yun pun berkata,
Orang ini benar-benar gila. Sekalipun pedang itu bukanlah teknik tingkat setengah dewa, tapi serangannya sangat menakutkan karena dikombinasikan dengan status malaikat agung dan juga kekuatan inkarnasi ke-9. Begitu pedang itu dilepaskan, mungkin seluruh wilayah api yang tidak berujung akan diratakan. Beilin tersenyum dengan penuh ejekan dan kemudian dia mengatakan, "Kalian semuanya tidak perlu khawatir, karena aku tidak akan melenyapkan kalian saat ini. Sudah kubilang bahwa tujuanku hanyalah Raja Petir saja. Namun, jika beberapa dari kalian masih menghalangi diriku, maka aku juga tidak segan-segan untuk sedikit menunjukkan kekuatan malaikat ini." Setelah sekian lama tetua dari klan Xiao yang bernama Xiao Yin tidak muncul, Beilin pun menduga bahwa orang itu tidak berada di dalam tempat ini. Makanya dia berani bertindak dengan cara yang gegabah seperti saat ini. Dia akan memberi paham terhadap orang-orang yang menentang dirinya. Bagaimanapun kekuatan malaikat bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh oleh orang-orang itu. Pedang raksasa ini telah memancarkan fluktuasi suci yang cukup menyesakkan di dalam hati banyak orang. Namun Sun Er tiba-tiba saja menggunakan topeng pemberian dari Jiu Xuan Huo sambil mengatakan, "Topeng dewa penggoyang 10 gagak." Su Suiying juga berkata, "Hukuman pedang iblis." Kaisar iblis juga berkata, "Kekuatan jalan Tuhan, tombak iblis pembelah langit." Banyak orang yang merupakan ahli-ahli tingkat tinggi di wilayah api yang tidak berujung kini telah meraung satu persatu, dan serangan mengerikan yang bertubi-tubi juga telah dikumpulkan oleh mereka semuanya. Hal ini langsung diluncurkan untuk berhadapan dengan pedang raksasa milik Beilin. Pada akhirnya, pergerakan dari pedang raksasa itu pun tertahan oleh serangan gabungan dari orang-orang ini, membuat raut wajah Beilin cukup terkejut dan kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin bisa mereka menahan seranganku? Sial, kelompok-kelompok semut ini memang tidak bisa dianggap remeh." Detik berikutnya pandangan mata dari Beilin melihat pada lubang yang berada di atas langit, dan tiba-tiba dia bisa merasakan adanya gelombang yang terpancar dari dalamnya. Hal itu membuat penghinaan di raut wajah Beilin menjadi menghilang karena dia tahu ada orang yang sangat kuat sedang datang ke tempat ini. Beilin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak ingin bermain-main lagi dengan kalian, dan lain kali aku akan mencari waktu untuk bersenang-senang dengan para semut." Tubuh dari Beilin pun kemudian berkelebat. Dia melesat untuk menuju ke tempat dari Raja Petir dengan kecepatan yang luar biasa. Kali ini Beilin akan menyambar tubuh Raja Petir, sementara semua orang termasuk Dewi Yaoji sedang sekuat tenaga menahan serangan dari pedang raksasa yang dilemparkan oleh Beilin barusan. Jadi mereka tidak bisa memperhatikan pergerakan dari Beilin tersebut, dan kali ini krisis telah mendekati sang Raja Petir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Raja Petir akan benar-benar dibawa menuju kerajaan malaikat oleh Beilin ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.